harus di off kan karena ada peringatan akun. Mas Yun sering ada 6 akun kalau nggak salah, sering kayak gitu karena kan tidak begitu diperbolehkan loh di TikTok itu kayak ngepost sapi gitu kan, makanya itu sering hilang akunnya Mas Yun. Mas ke kandang, masih hujan. Ya dimanapun sampean berada, semoga diperlancarkan rezekinya. Pokoknya untuk mencari nafkah untuk keluarga, semoga diperlancarkan. Amin. Sekali-kali PK. PK sebentar, sing cowok aja kalau gitu. Oke, jumpa lagi teman-teman. Tadi pagi Mas Yun sempat live dan untuk pertama kali Mas Yun match dengan seorang perempuan. Yang kita tahu bahwa akun Mas Iyun, akun utamanya memang diprivasi. Dan ini Mas Iyun menyampaikan apa yang menjadi alasan teman-teman. Karena sudah banyak peringatan. Di beberapa video saya sebelumnya juga sudah sempat saya singgung teman. Jadi alasannya itu bukan karena ada kegaduhan di teman-teman Sobat Ngarit, melainkan ada alasan lain. Itu yang terkadang tidak dipahami oleh teman-teman sendiri. Karena apa? Kita mudah sekali tergiring oleh opini teman. Mudah sekali diprovokasi. Terkadang kita tidak berpikir realistis sebenarnya apa sih alasannya? Ada apa? Kenapa kok bisa begini? Kita tidak berpikir panjang. Itu disadari atau tidak yang sedang terjadi di teman-teman Sobat Ngarit. Sampeyan kari nonton gak resiko. Lah kene iki resiko pol, Pak. Resiko. Resiko pol pokoknya. Menyala. Menyala kuncungmu cepat, Kak. Geyeplek. Los. Lagi menyala. Tapi yo enek bener ya, Pak. Awak dhewe iki sebagai laki-laki itu kan ndak boleh laki-laki takut sama istri itu ndak boleh. Iya. Astagfirullah. Bah, jangan egois. Jangan egois. Dilema. Jangan egois, jangan. Besok aja, besok malam atau lusa aku tak live lagi. Jualan. Itu teman. Ketika Mas Yun menyampaikan hal ini, di typingan itu banyak sekali yang berasumsi pada seseorang. Ada seseorang yang dengan sengaja melarang Mas Iyun untuk PK lagi dengan perempuan. Dan seseorang itu arahnya adalah Fauzana. Banyak viti-viti yang sudah bertebaran menyampaikan bahwa macan yang sempat disampaikan Mas Iyun itu adalah Fauzana. Padahal itu hanya asumsi teman. Kita belum tahu siapa sebenarnya perempuan yang berhasil memikat hati Mas Iyun. Begini-begini harusnya yang kita juga harus realistis teman. Oke lah, kita mengidolakan seseorang, tapi bukan berarti kita harus membabi buta ketika mengidolakan. Ketika kita mempunyai harapan, sesuatu yang menjadi privasi, biarkanlah menjadi privasi teman.
Jangan seolah-olah kita yang mempunyai hak untuk mengatur kehidupan mereka. Kalau memang iya, kita syukuri, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan bukan, ya kita harus terima. Bukan berarti terus kita membuat membuat video, kita membangun opini bahwa memang ada sesuatu di antara mereka. Padahal apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, belum tentu sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya, teman-teman. Itu yang perlu kita ingat. Siapa tah Anam itu? Anam suamiku. Kamu fokus apa ini? Aku fokus pada dia aja. Aku fokus sama Anam. Nah, ini juga teman. Gini, di media sosial itu kita harus bijak, teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membranding diri kita sendiri. Terlebih teman-teman yang biasa live atau memang aktif membuat VT. Nah, ketika kita ingin membranding seseorang atau diri kita sendiri, dan itu kita mengaitkan dengan orang lain, kalau memang tidak merugikan, oke lah, tidak masalah. Tetapi ketika branding itu dengan membangun minta maaf, gimmick yang seolah-olah itu menunjukkan sebuah kebenaran, dan itu diamini banyak orang, diamini oleh orang-orang yang mengidolakan, itu sudah tidak realistis, teman-teman. Pembodohan secara tidak langsung. Saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan apa yang dibuat oleh teman-teman ketika menjodohkan idolanya dengan seseorang. Itu hak mereka. Tetapi ketika apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, itu ujungnya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi menggiring sebuah opini. Itu yang tidak bijak, teman-teman. Ya, silakan nanti teman-teman menilai sendirilah. Kita bandingkan dengan sosok Aimee Amoy. Apakah Aimee, maaf kata, pansos ke Ridho atau Mas Iyun? Tidak. Teman-teman Sobat Ngarit, Oscar Geng, pasukan Cikru, nyaman di roomnya Amoy karena memang menghibur, teman. Bukan karena gimmick. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika branding yang kita buat, yang seseorang buat, itu menghibur banyak orang, pasti akan ditonton, akan diikuti. Aku fokus sama Anam. Beneran itu? Bener lah. Kalau Kemarin kamu aku pengen tiket konser pakai usaha. Jar, kayak mana? Kemarin aku udah kesana kemari tapi nggak ada kabarnya. Jadi kayak mana? Patah hati aku. Lebih keras lagi ngejari. Capek, oi. Jangan sendiri. Nanti dikejar balik, patah hati lagi aku. Salam ya sama Anam yang bilang aku kangen. Ini teman, sebuah ungkapan dari Tata yang diamini oleh teman-teman yang biasa di roomnya Tata. Tapi begini, kita lihat juga Mas Iyun. Dulu kita mengenal Mas Iyun karena percintaan. Mas Iyun, diakui atau tidak, semakin besar, semakin dikenal karena percintaan, karena perbucinan. Nah, kalau kita lihat sekarang Mas Iyun berlahan-lahan mulai meninggalkan masalah percintaan.
membranding dirinya sendiri dengan cara yang lebih smart, teman. Dengan merubah nama kandang dari yang sebelumnya kandang Sobat Ngarit Basupari menjadi Oscar Farm, itu menurut saya sesuatu yang smart, teman. Karena apa? Membranding bukan hanya karena Mas Yun yang dikenal banyak orang karena percintaannya, tetapi membranding dengan apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa ditunjukkan. Itu. Dan Mas Yun tidak menginginkan hal yang pernah terjadi itu terulang kembali. Branding yang luar biasa menurut saya, teman. Dan itu tidak menghilangkan nama Sobat Ngarit. Karena Sobat Ngarit adalah sebuah wadah, teman. Dan Oscar Farm adalah branding dari kandang atau dalam hal ini usahanya Mas Iyun, teman. Ketika kita merasa bagian dari Sobat Ngarit, kita sudahlah selayaknya untuk mensupport Oscar Farm sebagai branding baru usahanya Mas Yun, teman. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Silahkan berkomentar dengan bijak di kolom komentar. Apapun yang teman-teman sampaikan, saya baca, teman. Dan apapun itu menjadi masukan untuk saya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sang babatan, srek, srek, srek.